Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noviana Ramadhani. Saya dari Prodi Pendidikan IPA FKIP UNS dengan NIM K45245. Di sini saya akan menjelaskan mengenai momentum dan impuls yang berkaitan dengan pengertian momentum dan impuls, penerapan dalam kehidupan sehari-hari, beserta contoh soal momentum dan impuls. Selamat menyaksikan. Momentum dan impuls. Apa sih momentum? Momentum adalah besaran vektor yang memiliki arah yang sama dengan kecepatan suatu benda. Dengan kata lain, momentum berarti hasil kali antara massa benda dengan kecepatan benda. Dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa semakin besar nilai massa maupun kecepatan benda, maka semakin besar pula nilai momentum yang dihasilkan. Momentum itu sendiri mempunyai rumus P sama dengan M kali V, di mana P adalah momentum, M adalah massa benda, dan V adalah kecepatan benda. Gimana sih penerapan dalam kehidupan sehari-hari? Penerapan momentum dalam kehidupan sehari-hari di sini saya mencantumkan 4. Yang pertama, prinsip peluncuran roket, di mana besar momentum yang dihasilkan gaya dorong oleh bahan bakar sama dengan momentum meluncurnya roket. Yang kedua, senapan atau meriam. Di sini momentum senapan mundur ke belakang sama dengan momentum peluru yang lepas dari senapan. Ketiga, orang melompat dari perahu. Momentum perahu mundur ke belakang sama dengan momentum orang yang melompat ke depan. Yang terakhir, ayunan balistik. Untuk menghitung kecepatan peluru yang melesat dari sebuah senapan dan menumbuk balok yang tergantung pada seutas tali atau bandul. Nah, di sini ada gambarnya. Yang pertama adalah gambar meriam, yang kedua adalah gambar peluncuran roket, dan yang ketiga adalah gambar ayunan balistik. Bagaimana contoh soalnya? Nah, di sini ada soalnya. Ada sebuah benda, yaitu benda F dan benda G. Benda F bermassa 2 kg dengan kelajuan 10 meter per sekon. Kemudian benda G bermassa 7 kg dengan kelajuan 4 meter per sekon. Hitunglah momentum benda F, momentum benda G, dan momentum total benda F dan G. Untuk penyelesaiannya, menggunakan rumus momentum sama dengan massa dikali kelajuan. Nah, di sini momentum benda F berarti massa benda F dikali kelajuan benda F dengan hasil 20 kg meter per sekon. Untuk momentum benda G, yaitu massa benda G dikali kelajuan benda G dengan hasil 28 kg meter per sekon. Yang terakhir, momentum total, yaitu penjumlahan antara momentum benda F dan momentum benda G dengan hasil 48 kg meter per sekon. Nah, kemudian apa sih impuls? Impuls adalah hasil kali antara gaya dengan waktu selama gaya tersebut bekerja pada benda. Secara sederhana, impuls adalah perubahan momentum. Rumus dari impuls itu sendiri adalah I sama dengan F dikali delta T dengan F sama dengan M kali A, di mana I sama dengan impuls, F sama dengan gaya, delta T sama dengan selisih waktu, A sama dengan percepatan, dan M sama dengan massa. Gimana sih penerapan dalam kehidupan sehari-hari impuls? Nah, yang pertama adalah matras. Matras sering dipakai ketika olahraga atau biasa dipakai para pejudo. Matras dimanfaatkan untuk memperlama selang waktu bekerjanya gaya impuls sehingga tubuh tidak terasa sakit ketika dibanting. Bayangkan, ketika dirimu dibanting atau berbenturan dengan lantai. Ini disebabkan karena waktu kontak antara tubuhmu dan lantai sangat singkat. Tapi ketika tubuhmu dibanting di atas matras, maka waktu kontaknya lebih lama. Dengan demikian, gaya impuls yang bekerja juga menjadi lebih kecil.
Yang kedua adalah palu. Mengapa palu tidak dibuat dari kayu saja, tetapi dibuat dari besi? Tujuannya supaya selang waktu kontak menjadi lebih singkat, sehingga gaya impuls yang dihasilkan lebih besar. Kalau gaya impulsnya besar, maka paku misalnya akan tertanam lebih dalam. Yang ketiga adalah helm. Kalau Anda memperhatikan bagian dalam helm, pasti Anda akan melihat lapisan lunak. Seperti gabus atau spons, lapisan lunak tersebut bertujuan untuk memperlama waktu kontak seandainya kepala Anda terbentur ke aspal ketika terjadi tabrakan. Jika tidak ada lapisan lunak tersebut, gaya impuls akan bekerja lebih cepat sehingga walaupun memakai helm, Anda akan pusing-pusing ketika terbentur aspal. Kemudian yang keempat atau yang terakhir adalah sarung tinju. Pernah nonton pertandingan tinju di televisi? Nah, sarung tinju yang dipakai oleh para petinju itu berfungsi untuk memperlama bekerjanya gaya impuls. Ketika petinju memukul lawannya, pukulannya tersebut memiliki waktu kontak yang lebih lama. Karena waktu kontak lebih lama, maka gaya impuls yang bekerja juga makin kecil. Makin kecil gaya impuls yang bekerja, maka rasa sakit menjadi berkurang. Lalu, bagaimana contoh soalnya? Nah, di sini ada contoh soal mengenai impuls, yaitu sebuah motor bermassa 125 kg berlaju dengan kecepatan 20 meter per sekon, lalu dipercepat menjadi 60 meter per sekon dalam waktu 5 sekon. Tentukan impuls yang terjadi dalam kasus tersebut. Jawabnya, ditulis dulu, diketahui, ditanya, dan dijawab. Kemudian diketahuinya ada massanya tadi, kecepatannya, lalu kecepatan kedua atau setelah dipercepat. Atau kita sebut saja V2 supaya lebih gampang. Nah, di sini ditanyakan impuls. Kemudian rumus impulsnya adalah I sama dengan massa dikali V2 min V1 atau massa dikali delta T. Dengan hasil akhir nanti 5000 kg meter per sekon. Demikian kiranya video yang dapat saya tampilkan mengenai momentum dan impuls. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.